saya memperkirakan bahwa ketika relief Arjuna Wiwaha di Gua Selo Mangkleng itu dipahatkan, Gunung Budak itu masih memiliki kaldera di puncaknya, ya. Bahkan ketika itu masih mengeluarkan asap, ya. Kemungkinan ini adalah asap belerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rahayu, salam budaya. Salam budaya. Ya, para pemirsa yang budiman, pada sore hari ini kita bersama Pak Dwi Cahyono. Beliau ahli sejarah, orang Tulungagung asli yang selama ini mengabdi sangat lama sekali di Malang dan kebetulan hari ini pulang ke Tulungagung. Pada sore hari ini Pak Dwi mau menyampaikan tentang seputar sejarah dan lingkungan di Gunung Budak. Monggo Pak Dwi, bisa kita mulai dari sore hari ini. Oke, baik Pak Agus. Saya akan mengawali pembicaraan dengan terlebih dahulu memaparkan apa yang saya istilahi dengan paleoekologi, yaitu lingkungan kuno di Gunung Budak dan sekitarnya. Ya. Jadi tempat di mana saya dan Pak Agus pada sore ini berada adalah di area satu gunung atau satu bukit yang masyarakat setempat menyebutnya dengan dua nama. Ada yang menamai dengan Gunung Budak, tapi juga ada nama lain yaitu Gunung Cikrak, ya. Gunung Cikrak. Nah, baik. Tepatnya kami sedang berada di lereng sisi selatan barat dari Gunung Budak yang pada perkembangan terakhir menjadi salah satu destinasi wisata ekokultural. Jadi ekologinya ada, kulturalnya ada. Baik, saya kebetulan memiliki satu sketch, ya, yang sengaja saya buat berkenaan dengan Gunung Budak dan sekitarnya. Gambaran umum dulu Pak Agus. Jadi Gunung Budak ini adalah salah satu puncak di antara beberapa puncak yang berada di pegunungan Kapur Selatan atau Kendeng Selatan. Nah, pada area pegunungan Kendeng Selatan atau Gunung Kapur Selatan Tulungagung, kita mendapati beberapa puncak, ya. Di selatan misalnya, di selatan dari Gunung Budak kita mendapati misalnya ada Gunung Tanggul, ya, yang berada di daerah Besuki. Kemudian di tempat ini kita mendapati apa yang masyarakat setempat menyebut dengan Gunung Budak. Gunung Budak tampak jelas di latar belakang kami berdua. Bahkan ada tulisan Gunung Budak ini adalah salah satu puncak. Kemudian ada lagi di sebelah timurnya itu ada Gunung Kendil yang merupakan bagian dari perbukitan Walikukun. Nah, tentu masih ada bukit-bukit yang lain, ya, bukit-bukit yang lain. Nah, posisi Gunung Budak itu memang tidak tepat di deretan selatan dari Gunung Kapur Selatan, melainkan ini semacam percabangan dari Gunung Kapur Selatan. Jadi kalau Gunung Kapur Selatan itu kan membentang dari membentang barat timur, ya. Tapi di daerah Tulungagung itu ada percabangannya yang menuju ke arah utara. Jadi ada percabangan mulai dari sekitar daerah Sole itu kemudian mengarah ke utara sampai yaitu sekitar Campur Darat dan terus lagi ke arah utara sampai Boyolangu. Nah, di penghujung utara dari percabangan Gunung Kapur Selatan ini terdapat adanya satu kemuncak, ya, adanya satu kemuncak dari cabang percabangan Gunung Kapur Selatan, yaitu apa yang diistilahi dengan Gunung Budak. Nah, tergambar di peta ini Pak Agus, ya,
Jadi saya kebetulan membuat satu peta. Nah ini, Ya ditunjukkan nah ke coba, pemirsa. ya ini ada peta yang saya gambarkan. Agak bawah, Pak. Ini adalah gambaran tentang perbukitan, yaitu ini adalah Gunung Budak ya, Gunung Budak. Nah dari Gunung Budak ini ada melereng turun ke arah timur, tapi kemudian naik lagi nanti di sebelah timur ya. Jadi ini selatan, ini bagian utara. Ini adalah Gunung Budak. Nah, kemuncak utamanya di sini ya. Jadi sebenarnya ada dua puncak Pak Agus. Jadi 1 dan 2 ya. Nah, ini ada puncak 1, ada puncak 2. Kemudian ada satu tonjolan lagi, yaitu tonjolan batu yang agak di bawah itu ada di sini. Nah, ini jadi paling tidak ada dua puncak ini. Ini adalah Gunung Budak dengan puncak utamanya ada di sisi sebelah selatan barat. Ini yang tempat di mana nanti kita mendapati tinggalan arkeologis yang masyarakat setempat menyebutnya dengan Watu Joli, gitu ya. Nah, di sebelah barat dari Gunung Budak, yaitu di arah ke arah barat, ini konon merupakan areal rawa-rawa purba. Ini yang saya beri garis-garis ini adalah areal rawa-rawa purba yang merupakan rawa tengah. Jadi kalau rawa selatan itu adalah rawa bening atau rawa bedalem, yang di sini itu adalah rawa campur atau rawa gesian. Ini jadi di sebelah barat Gunung Budak ini adalah rawa tengah, yaitu rawa campur atau rawa gesian. Jadi dengan demikian Gunung Budak ini juga memiliki setting geografis, latar geografis yang berupa rawa-rawa purba, ya, rawa-rawa purba. Nah, jika kita melihat sebaran tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di lereng Gunung Budak, kita mendapati sebaran yang cukup kaya. Di Gunung Budak sendiri, paling tidak kita mendapati 3 spot penting yang perlu kita amati di lereng sisi sebelah utara. Jadi agak di sana, utara timur dari Gunung Budak ini terdapat adanya satu tinggalan arkeologis yang berupa gua pertapaan. Bahkan gua pertapaan ini gua pertapaan yang berasal dari masa yang lebih awal dari situs Watu Joli, yaitu gua pertapaan yang sudah ada sejak era Kerajaan Kadiri, Pak Agus. Ya, jadi artinya bahwa Gunung Budak ini sudah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas keagamaan paling tidak pada abad 12 Masehi, gitu ya. Dan ini kemudian terus berlanjut sampai nanti memasuki abad abad ke-14 atau bahkan abad ke-15 Masehi. Jadi merupakan situs lintas masa. Nah, kemudian ada satu spot batu yang kemudian ini menjadi penting dan ini dijadikan sebagai nama, menjadi latar nama dari gunung ini, yaitu batu yang bentuknya seperti orang bertapa. Ini dari kejauhan terlihat itu ada di sekitar pohon besar itu, ada batu yang kalau dilihat dari arah utara itu tampak sekali seperti orang yang sedang duduk bertapa. Inilah yang dalam legenda disebut sebagai gambaran mengenai Joko Budak. Nah, jadi paling tidak ada 3 spot. Yang pertama adalah Gua Tritis dari era Kadiri, kemudian Watu Joli dari era Majapahit akhir, dan kemudian ada spot legenda yaitu bongkah batu besar yang dalam legenda itu dihubungkan dengan tokoh Joko Budak. Nah, pada areal sekitarnya kita masih mendapati adanya jejak-jejak arkeologis yang terbilang cukup kaya, Pak Agus. Di sebelah timur Gunung Budak terdapat satu situs yang penting, yaitu situs Gua Selomangkleng. Selomangkleng Tulungagung ya. Ini untuk membedakan dengan Gua Selomangkleng yang ada di Kediri. Sebenarnya di areal ini ada 2. Ada Gua Selomangkleng dan di atasnya ada teras monolit ya. Ini berada di sebelah timur. Jadi kalau kita lihat dari Gunung Budak, ini berada di timur utara ya, timur utara dari Gunung Budak, atau dengan perkataan lain, Gunung Budak ini kalau dilihat dari Gua Selomangkleng letaknya berada di barat selatan dari Gua Selomangkleng, di sini, barat selatan ya, barat selatan. Nah, tidak terlalu jauh dari Gua Selomangkleng Tulungagung terdapat adanya satu peninggalan yang berupa candi Buddhis ya, yaitu Candi Sanggrahan, atau masyarakat setempat juga menyebut dengan Candi Cungkup ya. Sementara itu di daerah Boyolangu, yaitu kalau kita lihat dari
Gunung Budek ini berada di sebelah barat utaranya, ada peninggalan arkeologis yang yaitu satu candi dengan arca Pratnya Paramitanya. Ini adalah Candi Gayatri atau disebut juga dengan Candi Boyolangu. Ada satu lagi Pak Agus, di sebelah selatan dari Gunung Budek yang menuju ke arah Campur, ini ada satu reruntuhan candi yaitu Candi Kanigoro. Nah, dengan demikian sebenarnya masih ada satu situs yang reruntuhan yang kecil itu di satu kampung, yaitu apa yang saya sebut sebelah barat Gunung Budek, saya sebut sebagai Punden Tanggung. Nah, Gunung Budek sendiri ini berada di Desa Tanggung. Jadi ada Tanggung yang berada di sebelah barat jalan dan Tanggung yang ada di sebelah timur jalan ya. Jadi ini adalah jalan poros yang menghubungkan antara Besuki di selatan dan Tulungagung di utara. Jadi sebelah jalan poros Besuki Tulungagung ini, sebelah baratnya kita mendapati tinggalan arkeologis yang berupa Punden Tanggung, dan salah satu temuan di Punden Tanggung itu adalah arca Bima yang lumayan besar gitu, yang berada di sekitar area rawa-rawa purba Gesian atau Campur ya. Sementara di timur ada satu situs yaitu situs Gunung Budek. Nah, yang menarik perhatian kita Pak Agus, kalau kita melihat Gunung Budek itu dari arah sini, dari arah barat utara, jadi dari arah barat utara, terlihat bahwa Gunung Budek itu bentuknya menyerupai kelamin perempuan, Pak Agus. Bentuknya menyerupai kelamin perempuan. Jadi ini seperti yang saya gambar di biru ini. Nah, jadi ini adalah bagian kemuncaknya. Ini seolah-olah terbelah karena di sini ada dua kemuncak ya. Ini seolah-olah terbelah. Jadi kelihatan sekali bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti gambar biru yang saya gambarkan. Ini adalah gambaran tentang bentuk Gunung Budek kalau kita lihat dari arah selatan barat ya, dari arah selatan barat. Nah, yang menarik perhatian kita, gambaran semacam ini ya, atau bentuk Gunung Budek semacam ini ternyata justru kita dapati pada relief yang dipahatkan di Gua Selo Mangkleng. Nah, jadi Gua Selo Mangkleng itu kan ada ruang gua ya, ada gua sisi utara, ada ruang gua sisi selatan. Nah, pada ruang gua sisi utara itu ada 7 panel ya, 7 panel ya yang dibaca mulai dari panel utara barat, kemudian atau berbentuk proscenium ada ya, berbentuk U ya, berbentuk U. Jadi dari seperti ini. Nah, di penghujung ini yang ketujuh, yang terakhir, di panel ketujuh ya. Panel ketujuh itu kita dapati relief yang bergambarkan seperti gambar sketch yang saya buat ini ya. Jadi ini penggambaran Gunung Budek ya. Nah, jadi ini sangat mungkin ini menggambarkan Gunung Budek ya. Jadi konteks pahatannya ini berupa atau berkisah tentang Arjuna, ini Arjuna. Ya. Dan kemudian di depannya ini adalah Supraba. Jadi Arjuna dan Supraba yang sedang terbang mengendari awan, ini adalah awan ya, untuk menuju ke istana Raja Niwatakawaca itu ya. Nah, karena posisinya terbang di atas, maka lanskap yang digambarkan itu adalah lanskap yang ada di bawah ya. Di bawah terlihat di sini ini adalah perbukitan, ini adalah perbukitan. Bahkan di perbukitan ini digambarkan satu ceruk, ada gua begitu, dan di dalam gua ini ada 2 babi hutan, sepasang babi hutan. Nah, yang menarik perhatian kita, diapit oleh 2 ceruk ini ya, diapit oleh dua bukit ini, bukit yang sebelah sini dan sini. Di tengah ini ada satu gambaran yang mengingatkan saya dengan bentuk Gunung Budek. Kalau kita lihat dari arah barat, dari arah selatan barat ya, selatan barat. Ya, dari arah Campur Darat atau Gesian ya, dari sebelum Campur Darat lah, utara Campur Darat. Nah, jadi nampaknya pemahat ya, pemahat relief ini menggunakan latar geografis ya, setting geografis dari pahatan itu adalah bentang alam yang ada di sekitarnya, gitu ya, yang ada di sekitar Gua Selo Mangkleng, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di relief ini tergambar bahwa posisi Gua Selo Mangkleng ini ada di sebelah timurnya ya. Di sebelah timur utara dari Gunung Budek, atau dengan perkataan lain Gunung Budek itu ada di sebelah
barat ya, di sebelah barat selatan. Jadi benar, tepat sekali. Jadi relief ini Di panel ke-7. panel ke-7 ini ada di sisi barat selatan. Ya. Nah, barat selatan. Jadi gunung bukit yang dipahatkan di sini itu adalah bukit yang berada di sisi di arah di arah barat selatan dari Gua Selomangkleng. Nah, bukit apa yang digambarkan di arah selatan barat dari Gua Selomangkleng itu tiada lain adalah Gunung Budek, Pak Agus. Sebentar Pak Dwi, ini yang merah ini apa? Pak Nah, Dwi? yang menarik perhatian kita, setelah saya cermati, jadi di belahan ini, ya, jadi di puncak yang berbentuk semacam belahan ini, di puncak Budek. Puncak Budek ini kita memperoleh gambaran kalau sekilas itu seperti kelabang, tapi sebenarnya itu bukan kelabang, itu adalah asap, atau dalam bahasa Jawa orang menyebutnya dengan kukus. 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 Jadi gunung ini ngukus. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa ketika digambarkan gunung ini masih mempunyai kaldera, ya, mempunyai kawah yang kemudian mengeluarkan asap, ya. Nah, jadi ini adalah asap dari kaldera. Jadi mengingatkan kita pada misalnya Gunung Welirang, Gunung Ijen itu yang masih mengeluarkan asap karena masih di kawahnya itu masih ada air belerang yang kemudian mengepulkan asap. Nah, saya memperkirakan bahwa ketika relief Arjuna Wiwaha di Gua Selomangkleng itu dipahatkan, Gunung Budek itu masih memiliki kaldera di puncaknya, ya. Bahkan ketika itu masih mengeluarkan asap, ya. Kemungkinan ini adalah asap belerang. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pada masa yang lebih berikutnya, yaitu kurang lebih tahun 1400 atau 1400 lebih berdasarkan temuan Watu Joli di sini. Nah, Watu Joli ini ditempatkan di puncak, ya. Yang sangat mungkin posisi Watu Joli ini ada di kaldera yang sudah mengering. Jadi kaldera yang ada di puncak Gunung Budek itu, kawah yang ada di puncak Gunung Budek itu kurang lebih pada tahun 1300-an mengering, ya. Dia mengering, ya. Jadi menjadi satu daratan gitu, ya. Satu daratan. Nah, di kaldera yang mengering itu kemudian ditempatkanlah tinggalan arkeologis yang berbentuk semacam bangunan yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tubuh dan bagian tutup, ya. Nah, pada bagian tubuh yang sangat sekali pecah, ya, di pojoknya pecah, tapi beruntung kita masih mendapati adanya kronogram petunjuk angka tahun, ya. Yang tampak pada kita adalah kronogram yang ribuan 1, kronogram yang ratusan itu 3, dan kronogram yang angka yang sebenarnya puluhan dan satuannya sayang sekali pecah. Tapi kita sudah memperoleh gambaran, yaitu ini menunjuk pada tahun Saka, yaitu 1300 titik-titik, ya. 1300 titik-titik. Jika kemudian dimasehikan ditambah 78, maka paling tidak kita akan ketemu tahun-tahun 1400-an Masehi. 1300-an akhir atau 1400-an awal Masehi. Jadi proses pengeringan kaldera, dan kemudian kaldera itu menjadi daratan, saya perkirakan ini terjadi kurang lebih pada tahun 1300-an. Relief di Gua Selomangkleng yang ini kemungkinan ini dibuat pada masa Majapahit. Katakanlah ini dibuat pada pertengahan Majapahit, itu, ya. Atau abad keberapa, Pak? Itu 1300 pertengahan atau 1300 awal lah, katakan, itu, ya, 1300 awal atau 1300 pertengahan. Ketika tahun 1300 awal atau 1300 pertengahan ini masih ngukus, masih mengeluarkan asap. Masih mengeluarkan asap. Nah, baru beberapa puluh tahun berikutnya kemudian ini mengering, ya. Dan setelah mengering maka ditempatkanlah Watu Joli itu. Nah, bentar Pak Dwi, yang ini penggambaran apa Pak Dwi yang ini? Kalau kita lihat posisinya, ya, ada kemungkinan yang ada semacam tonjolan di lereng ini. Saya menduga ini adalah Gua Tritis, gitu, ya. Gua Tritis, ya. Jadi ada seperti bungkalan ini. Ini bisa pohon atau bisa semacam ceruk, itu, ya. Ada ceruk batu, ya, yang besar, itu yang kemudian ini Gua Tritis. Ini menjadi petunjuk juga kepada kita bahwa ketika
relief itu dipahatkan, Gua Trites ini sudah ada. Ya. Gua Trites ini sudah ada. Jadi seperti kita ketahui bahwa di Gua Trites kita mendapati adanya kronogram angka tahun yang dipahatkan pada sandaran sisi belakang dari satu arca dewi yang kemungkinan itu menggambarkan Sri atau Laksmi gitu ya, yang menunjukkan angka tahun dari masa Kadiri gitu ya, dari masa Kadiri. Jadi ada kemungkinan tonjolan ini Pak Agus ini adalah penggambaran tentang gua pertapaan Trites. Nah, kemudian area di sekitar gunung ini adalah area rawa-rawa ya. Rawa-rawa ya. Rawa-rawa itu kan membentang di sebelah barat, selatan, kemudian utara juga ya dari dari Gunung Budak. Nah, saya kira ini Pak Agus. Jadi menarik sekali ya. Jadi apa yang dipahatkan pada relief Arjuna Wiwaha di Gua Selo Mangkleng yang merupakan situs tetangga dari Gunung Budak ini sebenarnya memberikan informasi visual, memberikan gambaran visual tentang bagaimana Gunung Budak itu di masa lampau. Di masa lampau. Jadi artinya bahwa pemahat atau silpin ya atau taksaka ya, pemahat relief ini menggunakan referensi, menggunakan inspirasi ekologi untuk menggambarkan detail dari kisah yang dipahatkan itu dari ekologi sekitarnya. Nah, karena relief itu dipahatkan di Gua Selo Mangkleng, maka ekologi gunungnya misalnya yang diambil itu adalah gunung yang terdekat. Nah, gunung yang terdekat itu adalah Gunung Budak gitu. Itu Pak Agus. Nah, jadi ini sedikit gambaran tentang paleoekologi, lingkungan fisik alamiah dari Gunung Budak berdasarkan informasi visual yang berupa relief cerita Arjuna Wiwaha di Gua Selo Mangkleng, Tulungagung. Ya, saya kira di segmen awal kita bicarakan tentang paleoekologinya. Berikutnya kita akan membicarakan tentang latar kesejarahan Gunung Budak.